Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar adalah suatu proses di mana seseorang merubah perilakunya karena sebuah pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh melalui sebuah proses belajar, mengamati, melakukan, memikirkan, dan merefleksikan, sehingga pengalaman pun bisa jadi sebuah pengetahuan. Demikian pula dengan pengetahuan Al-Quran yang dapat diperoleh dengan cara yang sama. Al-Quran sendiri merupakan sumber utama ajaran Islam. Membaca juga merupakan bagian dari pengetahuan Al-Quran. Tetapi pada saat ini Al-Quran sudah dilupakan oleh sebagian generasi muda karena berbagai sebab, sehingga minat belajar pun juga ikut menurun. Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menuju era Society 5.0. Dalam era ini ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian perekonomian dengan penyelesaian masalah sosial. Dalam hal ini, manusia tidak hanya menjadi objek, tetapi berperan aktif sebagai subjek yang bekerja bersama cycle system dalam mencapai tujuan. Jadi, interaksi antara mesin atau cycle system dan manusia masih tetap diperlukan. Karena saat ini manusia dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas yang ada, maka dari itu, kami siswi SMK Unggulan Anur, saya Nisa Aulia Kamilah, saya Viola Gita Jessica, saya Faria Puspa Widya Kirana bersama guru pembimbing kami Mr. Roland, bersama membuat rancangan aplikasi Islam yang kami beri nama Kuilearn, Quran Easy Learning. Aplikasi permainan berbasis Al-Quran guna meningkatkan pengetahuan generasi muda terhadap Al-Quran serta meningkatkan daya saing global di era Society 5.0. Adapun beberapa rumusan masalah dari aplikasi ini. Yang pertama, bagaimana anggapan bahwa Al-Quran sulit untuk dipelajari? Yang kedua, belum adanya media pembelajaran yang mudah dan menyenangkan. Yang ketiga, bagaimana cara merancang aplikasi Kuilearn, Quran Easy Learning. Yang keempat, bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi Kuilearn. Dan yang terakhir, bagaimana analisis SWOT dari aplikasi Kuilearn, Quran Easy Learning. Dan ada pun tujuan dari aplikasi ini, yaitu memberikan media yang mempermudah dalam pembelajaran Al-Quran, menciptakan aplikasi permainan yang mudah dan menyenangkan, serta menarik minat para generasi muda untuk belajar Al-Quran, mengetahui cara merancang aplikasi Kuilearn yang menarik dan interaktif, serta mengetahui tingkat kelayakan dari aplikasi Kuilearn, Quran Easy Learning. Serta manfaat yang terdapat dalam aplikasi ini. Yang pertama, mempermudah media pembelajaran dengan aplikasi permainan berbasis Android. Yang kedua, memberikan alternatif pembelajaran yang mudah dipahami dan menyenangkan dalam mempelajari Al-Quran dengan memanfaatkan media Android. Yang ketiga, menambah pengetahuan penulis mengenai pembuatan media pembelajaran dengan merancang aplikasi permainan berbasis Android. Dan yang terakhir, rancangan ini mampu menjadi bahan pertimbangan antara teori yang diperoleh dengan praktek yang sebenarnya. Adapun landasan teori kami, yang pertama adalah media pembelajaran, kemudian game edukasi, dan yang terakhir adalah Kuilearn. Untuk metode penulisan yang kami gunakan adalah persiapan observasi masalah, dilanjutkan dengan proses pembuatan media. Adapun hasil dan pembahasan persiapan dan studi literatur yang tertera dalam sabda Rasulullah SAW, yang artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya dengan saat hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1941 dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 2200. Proses pembuatan aplikasi Kuilearn Game adalah menggambar storyboard, membuat flowchart, mendesain karakter dan logo, mendesain tampilan game. Berikut adalah tampilan flowchart mulai dari open menu hingga finish. Berikut merupakan logo dan desain karakter dari aplikasi Kuilearn Game. Dan inilah tampilan dari aplikasi Kuilearn, Quran Easy Learning. Nah, di samping ini nanti ada desain new, easy, hard ya. Di situ juga nanti ada setting juga, dan nanti ada tampilan awal juga. Di situ akan si tokoh Kuilearn ini nanti akan berjalan menemukan lampu yang isinya adalah pembahasan. Nah, di situ akan membahas materi-materi tersebut. Selanjutnya nanti akan ada materi yang kedua. Nah, nantinya juga akan ada pembahasan-pembahasan di situ, pembahasan tentang materi-materi yang terdapat di Quran Easy Learning. Lalu nanti akan si tokoh itu melanjutkan perjalanannya, lalu nanti menemukan gambar seperti tanda tanya. Di situ nanti isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaannya masuk dalam materi tersebut ya. Nah, di situ ada pertanyaannya. Lalu nanti ada tampilan di mana menunjukkan bahwa permainan itu benar atau salah ya dari pertanyaan itu.
Nah, di saat selanjutnya nantinya akan melanjutkan tokohnya berjalan lagi, lalu di situ nanti akan menemukan bendera yang tandanya di situ adalah finish. Nah, di aplikasi Kuilearn ini kita tidak mengharuskan pemain untuk ketika pertama salah itu mengulang kembali, tidak, namun langsung lanjut sampai finish. Nah, di finish nanti kita punya target. Nah, ketika pemain memenuhi target, maka pemain bisa langsung ke level selanjutnya. Namun, ketika pemain tidak memenuhi target, maka harus kembali lagi. Nah, di sini niat kami adalah, tujuan kami untuk kenapa kembali lagi, agar pemain bisa mengingat-ingat kembali pembahasannya, materinya nantinya, supaya para pemain bisa mengingat dan belajar secara mudah dan menyenangkan. Berikut adalah penerapan aplikasi Kuilearn Game, yaitu mengemas desain media Kuilearn Game, membuat buku pedoman literatur pengguna media, mempublikasikan media Kuilearn Game, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Adapun analisis SWOT yang terdapat pada aplikasi ini, yaitu Traits, memiliki nilai-nilai yang sangat bagus yang terdapat di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk membentuk karakter anak. Weakness, perlu diperhatikan adalah dalam pembuatan aplikasi ini diperlukan persiapan yang matang agar aplikasi ini nantinya akan berjalan dengan lancar. Opportunity, aplikasi Kuilearn Game ini dapat dilihat dari poin yang ada di Al-Quran yang ada pada game, karena Al-Quran merupakan acuan dalam kehidupan manusia. Cek tentang kompetitor lain yang bermunculan, ini yang nantinya akan menjadi evaluasi bagi penulis untuk bisa meningkatkan kualitas. Berikut merupakan kesimpulan dari aplikasi ini. Pembelajaran Al-Quran sangatlah penting bagi generasi muda, terutama anak usia dini, karena di dalam Al-Quran terdapat pelajaran yang mampu membentuk karakter anak. Al-Quran adalah pedoman bagi orang Islam yang juga menjadi landasan hidup masyarakat. Yang kedua, aplikasi ini dapat menjadi sarana untuk memberi pelajaran karena saat ini para generasi sangat bergantung pada gadget yang mereka mainkan. Apalagi saat ini kita sedang mempersiapkan era Smart City 5.0, era di mana manusia telah dimudahkan dalam segala hal. Yang terakhir, game edukasi merupakan salah satu aplikasi yang dapat menjadi media pembelajaran bagi generasi muda, terutama anak usia dini. Selain menyenangkan, tampilan yang bagus dan lucu dapat menarik perhatian anak usia dini. Adapun beberapa saran dari aplikasi ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca supaya mengajak anak-anak hingga remaja untuk lebih mencintai Al-Quran agar tidak terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik untuk membentuk karakter mereka. Yang kedua, memberikan peninjauan kepada orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar membatasi penggunaan gadget sejak dini dan lebih meluangkan waktu untuk bersosialisasi serta mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, memberikan pemahaman sejak dini kepada anak-anak agar tidak menyalahgunakan dalam bermain gadget, lebih mencintai Al-Quran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta menjaga dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Yang terakhir, bagi penelitian yang lain, apa yang dibahas oleh penulis adalah menjadi suatu acuan supaya dapat mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Ya, dan itulah presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Semoga bisa menambah wawasan Anda. Dan juga mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.